Pengaruh pornografi, masturbasi, dan orgasme terhadap kognitif dan seksualitas mahasiswa Universitas Siliwangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Halo semuanya, perkenalkan saya Salma Nur Anissa Putri Santosa. Nama saya Aliana Syuherdian. Saya Aditya Restu Fahreza. Saya Supian Sauri. Nama saya Muhammad Kaila Putra Julianto. Di sini kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami lakukan mengenai pengaruh pornografi, masturbasi, dan orgasme terhadap kognitif dan seksualitas mahasiswa Universitas Siliwangi. Identitas proyek. Pertama, tema dan topik. Tema yang dipilih adalah isu sosial dan politik dengan topik pornografi dan porno aksi. Kedua, manfaat. Manfaat yang dapat diperoleh dari proyek ini diantaranya 1. Mahasiswa dapat mengetahui pengaruh dan bahaya pornografi, masturbasi, dan orgasme atau PMO terhadap kemampuan kognitif dan seksualitas mahasiswa. 2. Mengubah persepsi mahasiswa terhadap edukasi seks. 3. Sehatnya kognitif dan seksualitas para mahasiswa. 4. Mahasiswa menjadi lebih bijak dalam mengendalikan hasrat seksualnya. 5. Mahasiswa dapat menggunakan internet ataupun sosial media dengan lebih bijak. Ketiga, tujuan. Tujuan dilaksanakannya proyek ini diantaranya 1. Menambah wawasan lebih luas mengenai pornografi, masturbasi, dan orgasme atau PMO dan dampak negatif yang didapatkan kepada mahasiswa. 2. Menambah wawasan lebih luas mengenai edukasi seks kepada mahasiswa. 3. Menambah wawasan lebih luas mengenai kebijakan dalam penggunaan sosial media dan gadget kepada mahasiswa. 4. Menjadikan edukasi seks sebagai hal yang lumrah di lingkungan mahasiswa. 5. Menyadarkan mahasiswa akan bahayanya PMO. 6. Menciptakan kognitif dan seksualitas yang sehat di kalangan mahasiswa. Definisi proyek. Objek, pengaruh pornografi, masturbasi, dan orgasme atau disebut juga PMO terhadap kognitif dan seksualitas. Subjek yaitu mahasiswa Universitas Siliwangi. Tempat Universitas Siliwangi. Waktu akhir bulan Oktober. Latar belakang kurangnya edukasi terkait seks, penggunaan sosial media dan gadget, serta pengaruh lingkungan yang buruk. Cara penyelesaian masalah dengan memberi edukasi dan penyuluhan terkait bahaya pornografi, masturbasi, dan orgasme, dan penggunaan internet atau sosial media melalui video kreatif dan poster. Bentuk proyek. Bentuk proyek yang kami lakukan adalah berupa analisis dan penelitian mengenai pengaruh PMO terhadap kognitif dan seksualitas mahasiswa Universitas Siliwangi yang akan dilakukan melalui kuesioner via Google Formulir. Hasil analisis akan dipertimbangkan untuk melihat pengaruh PMO terhadap kognitif dan seksualitas mahasiswa Universitas Siliwangi dan dicarikan solusinya. Langkah solusi yang akan dilakukan adalah kegiatan penyuluhan berupa video dan poster edukasi tentang bahaya PMO. Deskripsi proyek. Jadi, kurangnya edukasi seks di kalangan remaja dan anak muda akan menyebabkan penyimpangan persepsi seksualitas. Oleh karena itu, kita membuat video edukasi untuk menambah wawasan para anak muda dan para remaja agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan terhadap seksualitas yang mereka miliki. Refleksi. Masalah sosial yang sedang marak di kalangan mahasiswa ataupun anak muda pada saat ini adalah kecanduan PMO. Padahal, menurut penelitian, kecanduan PMO lebih berbahaya daripada kecanduan narkoba dan sulit teridentifikasi daripada narkoba. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui dampak-dampak dari kecanduan PMO. Dan kami di sini membuat solusi dengan memberikan video edukasi mengenai dampak akan bahayanya kecanduan PMO. Dengan adanya video edukasi mengenai dampak dan bahaya kecanduan PMO, mahasiswa akan lebih teredukasi dan dapat mengendalikan hasrat seksual yang mereka miliki. Kesimpulan, sebagai mahasiswa, kita harus dapat mengendalikan hasrat seksual yang kita miliki, dan sebagai mahasiswa, kita juga harus mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk bagi diri kita sendiri. Dan sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus tahu terlebih dahulu apa dampaknya bagi diri kita sendiri. Rekomendasi,
kami merekomendasikan untuk bisa melakukan wawancara terhadap narasumber secara langsung, memberikan edukasi atau penyuluhan secara langsung, dan mampu mengkaji lebih banyak jurnal penelitian terkait PMO. Berikut beberapa luaran atau hasil produk yang kami miliki, di antaranya berupa infografis dan stiker. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Cukup sekian dan terima kasih.